Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang kita perlukan dan hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya
Kau, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Oh, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Rahasia Keberhasilan adalah Mendengar. Kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang murid itu tugas utamanya adalah belajar. Belajar dengan rajin dan penuh semangat supaya berhasil di dalam studinya. Nah, salah satu rahasia lain dari keberhasilan seorang murid adalah mendengar. Seorang murid yang ingin berhasil tentunya harus mendengarkan dengan baik bagaimana saat gurunya mengajar di kelas. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang murid yang belum tahu tentang satu mata pelajaran, kemudian tidak mendengarkan saat gurunya menjelaskan, sangat mungkin dia akan kena hukum seperti saya dulu di kelas. Ya, saya dulu sering sekali kena hukum karena tidak mendengarkan, ngobrol sendiri saat guru saya mengajar. Ya. Kemudian sangat mungkin murid ini yang tidak mendengarkan tadi ini tidak mengerti, ya, tidak menguasai pelajaran dan akhirnya akan gagal saat ada ujian. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita semua. Kita semua adalah murid. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, sejak awal kita menerima anugerah untuk percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan bukan menjadikan kita sekedar pengikut, tetapi setiap kita dipanggil untuk dijadikan seorang murid. Seorang murid yang siap menerima pengajaran dan mengikuti petunjuk dari Tuhan sebagai guru kita. Nah, jika kita ingin berhasil, maka itu dimulai dari bagaimana kita mendengar. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan kita sebagai murid Tuhan adalah saat kita tahu dan bisa melakukan kehendak Tuhan dengan tepat, sehingga kita bisa juga menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Semua ini dimulai dari bagaimana kita mendengar. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini menunjukkan bahwa setiap pagi Tuhan membangunkan kita untuk bersiap memberikan petunjuk atau ajaran bagi kita sepanjang hari. Ya, lewat firman Tuhan dan persekutuan pribadi kita, Tuhan mau mengajar dan menunjukkan sesuatu. Jika kita ingin berhasil, tentu kita mau belajar mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan disertai sikap seorang murid yang baik. Di Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-5 di dalam terjemahan bahasa Inggris diberikan catatan seorang murid yang baik itu punya tekad yang kuat
ya, untuk mendengarkan pengajaran saat bangun pagi hari. Seorang murid yang baik tidak lagi berniat untuk kembali tidur ataupun menarik selimut menutupi kepalanya. Ya, nah Tuhan seperti seorang guru. Ia mengajar kita lewat firman-Nya dan kita belajar mendengarkan sehingga apa yang kita dengar atau kita terima dapat kita terapkan menjadi hal yang memberkati atau berdampak baik bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Samuel tidak menunjukkan hal-hal yang spektakuler sebagai Nabi Tuhan. Ya, tetapi orang Israel menyadari dengan yakin bahwa Samuel menerima jabatan Nabi dari Tuhan. Bagaimana orang Israel tahu? Karena mereka mendengar dari perkataan nubuat yang disampaikan oleh Samuel dan juga semua firman Tuhan yang dilakukan Samuel dengan tepat. Bapak Ibu bisa membaca di 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20. Bagaimana Samuel bisa berhasil? Rahasia keberhasilannya adalah dengan belajar, mengenali dan mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah menyadari setiap kita adalah seorang murid dan bukan sekedar orang percaya yang ikut-ikutan? Tugas utama kita sebagai murid Tuhan tentu adalah memuliakan Tuhan dengan berhasil melakukan segala perintah-Nya dengan tepat. Ya, karena itu kita semua perlu belajar mendengar dengan baik. Mendengar dengan sungguh-sungguh setiap arahan firman Tuhan sehingga kita dapat merespon segala sesuatu dengan benar. Kita juga bisa mendengar arahan Tuhan supaya apa yang kita lakukan sepanjang hari dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat yang tepat bagi orang lain. Di akhir morning worship pada pagi hari ini saya mengajak kita semua merenung. Apa yang kita dengar saat kita membuka mata kita setiap pagi? Yang kita dengar itu akan masuk dan memberi arahan untuk apa saja yang akan kita lakukan sepanjang hari. Apa yang kita dengar saat pagi hari sangat mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Jadi, mana yang akan kita dengarkan dengan baik? Kiranya Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi dengan firman-Nya dan menuntun kita menjadi seorang murid yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, senantiasa mengingatkan kami bahwa kami adalah seorang murid yang rindu ingin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana saja kami pergi dan berada. Karena itu, pertajam pendengaran kami untuk mendengarkan setiap arahan firman Tuhan. Pertajam pendengaran kami untuk mendengarkan setiap ajaran dari Engkau, supaya lewat perkataan dan perbuatan kami dapat dipakai menjadi berkat yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Oh,